Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amelia dengan NIM 220943, kelas RA3 Manajemen semester 3. Baik, saya di sini akan memaparkan materi ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, materi yang pertama ada teori ekonomi. Menurut para ahli, Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui barang, nilai pemakaian, dan nilai pertukaran. Yang kedua, ada Adam Smith, merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, ada menurut Hermawan Kertajaya. Ilmu ekonomi adalah sebuah wadah yang di dalamnya terdapat sektor-sektor industri yang sudah melekat. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Selanjutnya ada ekonomi makro dan mikro. Ada dua cakupan dalam ilmu ekonomi teori, yaitu ekonomi makro adalah yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, dan ekonomi mikro, yaitu merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu ekonomi, keilmuan perniagaan atau perekonomian di mana analisisnya pada kelompok kecil, khusus pada analisa masing-masing rumah tangga, pelaku ekonomi disebut mikroekonomi. Mikroekonomi mempunyai arti kecil, penganalisaan berhubungan pada permasalahan perniagaan atau perekonomian di masing-masing lingkup, perusahaan atau perorangan. Penganalisaan kepada berbagai keputusan, perniagaan pasar di masing-masing lingkup, perusahaan atau lingkup perorangan. Ruang lingkup ilmu ekonomi mencakup beberapa hal. Yang pertama ada tingkah laku konsumen, faktor-faktor produksi, biaya produksi, masalah-masalah perniagaan atau perdagangan, atau barang serta jasa. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga. Adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan, barang-barang model, kekayaan alam, dan harta tetap lainnya. Yang kedua, ada perusahaan. Adalah organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan mereka dalam perekonomian ialah mengorganisasikan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga kebutuhan rumah tangga berupa barang dan jasa dapat diproduksi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ada pemerintah. Adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah Departemen Pemerintah, badan yang mengatur penanaman modal, bank sentral, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan teori ekonomi. Perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara A atau perusahaan B untuk menyediakan barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Teori ekonomi menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana terbentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teori klasik. Menurut David Richard, jumlah penduduk yang terus bertambah itu suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja menjadi sangat melimpah. Yang kedua ada teori neoklasik. Menurut Robert M. Solow, merupakan rangkaian dari kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, penggunaan teknologi modern, dan hasil output.
Yang terakhir ada teori historis. Menurut Prince List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari teknik produksinya sebagai sumber penghidupan. Yang selanjutnya ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama ada banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jika suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan barang tersebut. Pada saat harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya. Yang kedua ada presentase pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli sesuatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang-barang yang sangat murah harganya. Yang selanjutnya ada jangka waktu analisis. Semakin lama waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Yang selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Lebih jelasnya, suatu keadaan di mana berapapun jumlah barang yang akan ditawarkan, tidak perlu menaikkan harga agar barang yang akan ditawarkan menjadi bertambah. Penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1, lebih jelasnya keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada tingkat perubahan harga. Penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1, lebih jelasnya keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan adalah lebih besar daripada tingkat perubahan harga. Maksudnya, jika terjadi perubahan harga sedikit saja, maka itu akan menambah jumlah barang yang ditawarkan secara besar-besaran. Penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1, keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga. Maksudnya, jika jumlah barang ditawarkan meningkat 3%, maka harganya juga akan meningkat sebesar 3%. Selanjutnya ada teori biaya dan penerimaan. Teori biaya membahas tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, fungsi biaya, dan penentuan biaya. Merajuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengelusuran atau biaya yang terlibat. Penerimaan merajuk pada jumlah uang atau nilai yang diterima oleh suatu entitas dari penjualan barang atau jasa. Ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh aktivitas bisnis atau penyediaan layanan termasuk hasil penjualan. Selanjutnya ada jenis-jenis teori penerimaan. Yang pertama, teori penerimaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Berikut teori penerimaan konsumen. Selanjutnya ada teori nilai guna berpendapat bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh kegunaannya bagi konsumen. Teori utilitas berpendapat bahwa konsumen akan memilih barang atau jasa yang memberikan kepuasan atau utilitas tertinggi. Teori kurva sendiri berpendapat bahwa konsumen akan merasa puas jika mengkonsumsi kombinasi barang atau jasa yang berada pada kurva indiferen yang sama. Teori penerimaan produsen menjelaskan bagaimana produsen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, permintaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Selanjutnya, ada tantangan dan kesempatan teori biaya dan penerimaan dalam konteks global. Dalam konteks global, teori biaya dan penerimaan menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya,
Disparitas faktor produksi dalam konteks global produsen harus menghadapi keragaman faktor produksi yang tersedia. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam menghitung biaya produksi. Perbedaan peraturan dan kebijakan perbedaan peraturan di berbagai negara dapat mempengaruhi biaya dan penerimaan produsen. Misalnya, produsen yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang tinggi akan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Ketidakpastian dalam konteks global. Produsen menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan nilai tukar, dan perang dagang. Meskipun menghadapi tantangan, teori biaya dan penerimaan juga memiliki beberapa kesempatan dalam konteks global. Kesempatan-kesempatan tersebut antara lain, pasar yang lebih luas. Pasar global yang lebih luas dapat memberikan kesempatan bagi produsen untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Perbedaan faktor produksi yang tersedia di berbagai negara dapat dimanfaatkan oleh produsen untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih efisien. Selanjutnya ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah maksimum jumlahnya. Ada perusahaan yang menekan volume penjualan dan ada pula yang menekankan kepada usaha untuk mengabdi kepentingan masyarakat. Tapi, perlu diingat bahwa sebagian besar perusahaan tujuan memaksimumkan keuntungan adalah yang paling penting. Hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan disebut fungsi produksi. Di dalam teori ekonomi, faktor tersebut dibagi menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor yang berubah-ubah jumlahnya, dan tanah, modal, serta keahlian keusahaan sebagai faktor yang tetap jumlahnya. Dalam menentukan komposisi faktor produksi yang akan diminimumkan biaya produksinya, produsen selalu memperhatikan besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang akan digunakan dan besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi tersebut. Dalam teori ekonomi, jangka waktu analisis dibedakan menjadi dua, yaitu jangka waktu pendek dan jangka panjang. Dikatakan jangka pendek apabila sebagai dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya, sedangkan dikatakan jangka panjang apabila semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Satu hal penting lain yang perlu dibahas sebelum membahas teori produksi adalah perbedaan di antara pengertian firma, perusahaan, dan industri. Dalam teori ekonomi, firma atau perusahaan adalah suatu badan usaha yang menggunakan produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, teori perilaku ekonomi dan teori biaya produksi. Definisi perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Jeffrey Putra Nugraha 2021. Faktor yang mempengaruhi konsumen ada 3, yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Dapat disimpulkan bahwa dalam melancarkan pengambilan keputusan, pembelian terhadap produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Selanjutnya ada teori biaya produksi. Adalah biaya yang terjadi mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Macam-macam biaya produksi. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Ada 2 metode perhitungan. Yang pertama, full costing. Metode perhitungan biaya produksi dengan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi dalam perilaku tetap dan variabel. Yang kedua, ada variable costing, hanya melibatkan biaya variabel saja dengan unsur biaya produksi sama. Selanjutnya, ada tujuan perhitungan biaya produksi. Pada umumnya, tujuan dari berdagang ialah mendapatkan dengan memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Untuk mengetahui beberapa besar jumlah laba yang diharapkan, diperlukan perhitungan yang pas baik dari pengorbanan maupun pendapatan. Menurut Women 2006. Tujuan dari perhitungan biaya produksi antara lain untuk mengendalikan biaya, untuk perencanaan dan pengukuran prestasi kerja, dan untuk penetapan biaya.
Jenis-jenis biaya produksi. Secara garis besar, biaya produksi perusahaan ada dua jenis biaya produksi, eksplisit dan implisit. Penjelasan dua jenis biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama ada biaya eksplisit atau langsung. Merupakan jenis biaya produksi yang dialokasikan perusahaan dalam membeli sejumlah kebutuhan dengan pembayaran tunai dalam hal ini. Contoh biaya produksi adalah pembelian bangunan, tanah, mesin, gaji karyawan, dan bahan baku. Yang kedua ada biaya implisit atau tersembunyi. Biaya implisit merupakan pengeluaran perusahaan dalam memberikan fasilitas produksi tanpa mempengaruhi proses manufaktur secara langsung. Contoh biaya implisit adalah perawatan mesin, pelatihan SDM, biaya sewa, dan sebagainya. Selanjutnya ada struktur pasar. Adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dana keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan. Selanjutnya, elemen-elemen struktur pasar. Yang pertama ada pangsa pasar, adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri dan besarnya berkisar antara 0 hingga 100% dari total penjual seluruh pasar. Selanjutnya ada konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangda pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2-8 perusahaan. Yang ketiga ada hambatan untuk masuk, yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru. Hambatan untuk masuk ini sangat erat kaitannya dengan pendatang baru. Selanjutnya ada unsur-unsur struktur pasar. Menurut Arsyad dan Kusuma 2014, struktur pasar terdiri dari 7 unsur, yaitu jumlah dan besarnya distribusi penjual, jumlah dan besarnya distribusi pembeli, diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integritas vertikal, dan konglomerasi. Fungsi struktur pasar. Fungsi struktur pasar pada umumnya memiliki beberapa fungsi antara lain yang pertama ada fungsi pembentukan harga, yaitu fungsi sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga muncul kesepakatan harga. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu fungsi pasar yang memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya kepada konsumen secara langsung. Ketiga, ada fungsi promosi, yakni fungsi sebagai pasar sebagai tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang atau jasa secara langsung dengan konsumennya, menurut Marit dan kawan-kawan 2021. Selanjutnya ada pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar duopoli, yang terakhir ada pasar monopsoni. Contoh dari struktur pasar. Yang pertama ada pasar beras, pasar yang menyediakan kebutuhan pokok, pangsa pasar untuk beras ini terbuka lebar bagi siapapun. Yang kedua ada pasar sayur dan buah, pasar yang juga menyediakan kebutuhan pokok sehingga angka permintaannya akan selalu besar dan menghasilkan peluang untuk produsen membuka penawaran. Yang ketiga, pasar monopoli seperti Pertamina, PT KAI, PLN, dan juga PDAM. Yang keempat, pasar oligopoli biasanya didominasi dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang feeder seperti IM3, Telkomsel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendapatan nasional, adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara.
dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar, di mana dalam hal ini setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional. Tujuan perhitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama permintaan dan penawaran, E-grade, konsumsi dan tabungan, dan investasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto. Adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama satu periode. Selanjutnya ada produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara nasional selama satu periode dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Produk nasional neto NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatannya diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Metode perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama ada metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistis. Di dalam pasar monopolistis ada banyak sekali penjual yang menawarkan dagangan yang homogen atau serupa. Tapi produk yang dijual dibedakan dengan kualitas, bentuk, dan juga ukurannya, serta semua penjual yang ada harus bersaing dengan maksimal. Produk yang dijual di pasar ini mempunyai kualitas, harga, dan juga ukuran yang berbeda-beda meski dalam suatu jenis produk. Pasar persaingan monopolistis adalah salah satu struktur pasar yang mencakup elemen-elemen persaingan dan elemen monopoli. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah perusahaan yang beroperasi di pasar, tetapi setiap perusahaan memiliki kekuasaan pasar yang signifikan atas produk atau jasa tertentu yang mereka hasilkan. Di pasar persaingan monopolistis, produk atau jasa yang ditawarkan oleh setiap perusahaan memiliki perbedaan yang cukup nyata, meskipun masih ada substitusi yang mungkin. Dengan adanya perbedaan ini, setiap perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda untuk produk atau jasa mereka. Secara keseluruhan, pasar persaingan monopolistis menunjukkan ciri-ciri unik yang menggabungkan elemen persaingan dan monopoli, menciptakan dinamika pasar yang kompleks dan seringkali memerlukan perhatian regulatif untuk memastikan keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, bentuk pasar persaingan monopolistis adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual, tetapi setiap penjual memiliki kontrol atas sejumlah kecil pasar. Dalam struktur ini, setiap perusahaan menghasilkan produk yang memiliki ciri khas atau perbedaan yang membuatnya sedikit berbeda dari produk pesaingnya. Keberagaman ini dapat mencakup perbedaan dalam merek, kualitas, fitur, atau cita rasa, meskipun ada kebebasan dalam menentukan harga produk. Kekuatan pasar masih dapat dimanipulasi oleh setiap penjual karena adanya perbedaan produk. Namun, pasar ini juga dapat menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan harga karena adanya persaingan yang ketat. Selain itu, konsumen mungkin menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan pembelian karena banyaknya pilihan produk yang serupa. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis juga dapat menghadapi risiko ketika harus mengeluarkan biaya tinggi untuk membedakan produk mereka tanpa jaminan keberlanjutan keunggulan kompetitif. Pasar persaingan monopolistis seringkali menciptakan lingkungan dinamis di mana perusahaan harus terus beradaptasi dengan perubahan selera konsumen dan inovasi pesaing. Karena itu, strategi pemasaran dan diferensi produk menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan di pasar ini. Kesimpulannya, pasar persaingan monopolistis menciptakan keseimbangan antara persaingan dan kontrol pasar.
dengan kebebasan masuk yang tinggi dan keberagaman produk sebagai fitur khasnya. Selanjutnya, ciri pasar persaingan monopolistis. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistis sangatlah beragam dan jumlahnya banyak sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Yang kedua, ada diferensiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen akan memberikan ciri khasnya masing-masing dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan seperti halnya pabrik aparel dan juga alat-alat olahraga seperti Nike, Adidas, Fila, Skechers, dan lain-lain. Ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga di dalam pasar persaingan monopolistis. Produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran kecuali ada suatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari produk masing-masing. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Semua produsen yang di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Sebab, produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Yang kelima, perkembangan teknologi dan inovasi. Karena adanya persaingan yang ketat dan banyaknya kompetitor di dalamnya. Maka tiap produsen atau penjual dituntut untuk dapat terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Selanjutnya, fungsi pasar persaingan monopolistis. Memiliki berbagai fungsi yang menciptakan dinamika unik dalam aktivitas ekonomi. Pertama, pasar ini mendorong inovasi dan diferensiasi produk. Setiap produsen dalam pasar ini memiliki kebebasan untuk mengembangkan dan memasarkan produk dengan karakteristik khas yang mendorong terciptanya beragam produk di pasaran. Inovasi ini dapat mencakup perubahan dalam desain, fitur, atau kualitas produk untuk menarik perhatian konsumen dan bersaing secara efektif dengan pesaing. Kedua, pasar persaingan monopolistik memberikan kebebasan masuk yang tinggi bagi perusahaan baru. Ini menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong efisiensi ekonomi, karena perusahaan yang sudah ada harus terus meningkatkan kualitas dan efisiensi mereka untuk mempertahankan pangsa pasar. Kebebasan masuk ini juga dapat memberikan kesempatan bagi pengusaha baru untuk membawa inovasi baru atau menciptakan produk yang lebih baik. Selain itu, pasar ini menciptakan lingkungan yang responsif terhadap perubahan selera konsumen dalam upaya untuk memenangkan preferensi konsumen. Produsen harus tetap mengikuti tren dan perubahan dalam keinginan pasar. Hal ini menciptakan dinamika dalam ekonomi yang mendorong adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya pasar persaingan monopolistis. Terjadi karena sejumlah faktor kompleks yang menciptakan lingkungan ekonomi di mana beberapa perusahaan mendominasi pasar dengan produk atau layanan tertentu. Pasar persaingan monopolistis juga muncul karena adanya preferensi konsumen yang berubah-ubah dan cenderung bergeser dari satu merek ke merek lainnya. Faktor-faktor seperti iklan, citra merek, dan selera konsumen dapat menjadi pendorong utama perubahan preferensi ini. Selain itu, perubahan dalam struktur biaya perusahaan dapat memainkan peran penting dalam menciptakan pasar persaingan monopolistis. Perusahaan mungkin menghadapi perubahan biaya produksi atau distribusi yang dapat mempengaruhi harga akhir produk. Selanjutnya, penilaian atas pasar persaingan monopolistis. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, efisiensi dan diferensi produksi. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Dan yang keempat, distribusi pendapatan. Selanjutnya ada keuntungan dan ketidakefisienan pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis memiliki sejumlah keuntungan yang membedakannya dari bentuk pasar lainnya seperti pasar persaingan sempurna atau monopolistik.
Dalam lingkungan ini terdapat sejumlah perusahaan yang menghasilkan produk atau layanan yang mirip, tetapi dengan perbedaan yang cukup untuk membedakan mereka satu sama lain. Keuntungan dari pasar ini melibatkan dinamika persaingan yang unik dan dapat menciptakan situasi saling menguntungkan untuk pelaku pasar. Kamu akan memperoleh beberapa keuntungan yang tidak bisa didapatkan di jenis pasar lain. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, ada memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Permintaan yang ada dihadapi oleh semua produsen. Yang ada di dalam pasar persaingan monopolistik mayoritas berasal dari keseluruhan permintaan konsumen atau pasar. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Dengan adanya keuntungan yang melebihi batas rata-rata akan menyebabkan perkembangan produsen di dalam pasar, sehingga setiap produsen yang ada di dalam pasar harus siap menghadapi permintaan yang semakin sedikit di berbagai tingkatan harga. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh juga semakin menurun ke tingkat normal. Ada dua penyebab mengapa ketidakefisienan muncul di dalam pasar persaingan monopolistik ini. Pertama yaitu karena harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal. Kemudian yang kedua adalah kapasitas yang terlalu berlebih. Pasar bebas dan kebijakan pemerintahan. Ciri-ciri sistem pasar bebas. Lebih 2 abad yang lalu, Adam Smith telah menerangkan tentang keajaiban invisible hand atau tangan goib dan mengatur kegiatan suatu perekonomian. Adam Smith mengemukakan suatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Menurut Adam Smith, apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka, maka kebebasan untuk mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan akan ekonomi yang teguh. Menurut Adam Smith, apabila pemerintah tidak secara aktif terlibat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, maka perekonomian tersebut tersendirinya mengatur dan membuat penyesuaian di dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Dalam analisis ekonomi yang dapat pada masa ini, sistem ekonomi seperti yang diterangkan oleh Adam Smith di atas dinamakan sebagai sistem ekonomi pasar bebas. Berdasarkan kepada sistem ekonomi yang pernah digunakan di berbagai negara. Ciri-ciri utama sistem pasar bebas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. Yang kedua, kebebasan dalam memiliki harta. Yang ketiga, menggagalkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar. Selanjutnya, kebaikan dan kegagalan ekonomi pasar bebas. Mempunyai beberapa kebaikan lain yang terpenting adalah dapat secara efisien menyelaraskan berbagai kegiatan ekonomi, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Setiap pihak, produsen atau konsumen mempunyai kebebasan dalam memilih kegiatan ekonomi yang ingin dijalankannya dan memberi barang dan jasa yang ingin dinikmatinya. Kegagalan tersebut terutama bersumber dari faktor-faktor berikut. Yang pertama, akibat-akibat externality yang merugikan, kekurangan produksi barang publik dan barang merit, kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien, distribusi pendapatan tidak seimbang. Selanjutnya, bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa campur tangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang pertama, mengawasi agar externality kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dan mudah dan dengan biaya yang murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan khayalak ramai. Materi selanjutnya ada kebijakan fiskal dan moneter. Fiskal adalah suatu bentuk pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dari masyarakat dan juga pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran dengan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintahan
untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi, dan perekonomian dan juga digunakan untuk suatu perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara, di mana kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan yang berguna sebagai mengendalikan keseimbangan perekonomian dalam suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi atau untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu pemerintah membuat program perencanaan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Jika tujuan kebijakan fiskal ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar negara yang sebelumnya negara berkembang akan menjadi negara maju. Tujuan utama kebijakan moneter itu sendiri adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi rendah dan stabil. Jenis kebijakan fiskal dan moneter. Dari segi teoritas, kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal fungsional dan terencana fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendataan startup, dan sebagainya. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi di krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik di luar negeri. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara yang juga dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR dan PNS. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Capek. Selanjutnya, perekonomian terbuka. Model dan cara perhitungan. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian di mana telah dikenal adanya hubungan dengan negara lain. Dalam perekonomian ini sudah dikenal adanya transaksi di luar negeri. Sehingga perumusan pendapatan nasionalnya menjadi sebagai berikut. Y sama dengan C tambah S dan Y sama dengan C tambah L tambah X dikurang M. X sama dengan nilai ekspor dan M sama dengan nilai impor. Selanjutnya, tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka. Dalam tabungan dan investasi dibagi menjadi 3, yaitu open economy, closed economy. Pengaruhnya open economy terhadap pemerintah dan swasta. Selanjutnya, budget deficit, budget
surplus, trade surplus, trade deficit. Dalam perekonomian terbuka, untuk mengubah budget defisit menjadi budget surplus ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan pajak, menaikkan tingkat pajak, atau memperluas objek dan subjek pajak, mengurangi pengeluaran publik PR dan G, memastikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, nantinya akan berdampak pada besar pajak yang dibayar perusahaan dan individu. Selanjutnya ada variabel perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian di mana telah dikenal adanya hubungan dengan negara lain. Dalam perekonomian ini sudah dikenal dengan transaksi luar negeri, sehingga perumusan pendapatan nasionalnya menjadi sebagai berikut. Y sama dengan C tambah S dan Y sama dengan C tambah L tambah X dikurang M. X sama dengan nilai ekspor dan M sama dengan nilai impor. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.